Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini adalah kalimat syukur. Kata-kata yang menunjukkan tanda keimanan dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Raja yang telah menguasai seluruh alam semesta ini dan penciptanya serta yang selalu mengurusnya dan tidak ada sekutu bersamanya, dan dia benar dengan janjinya dikekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga dalam kehidupan kita. Dimulai dari diri kita sendiri, masih bisa berfungsinya anggota tubuh kita, mata masih melihat, telinga mendengar, hidung kita masih bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan juga hasil pembakarannya dari tubuh kita, kemudian lisan dan juga bibir kita bisa mengecap dan mengucap, tangan menjama, kaki melangkah, dan seterusnya. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan kita dari makanan, minuman, tempat beristirahat, obat kalau sakit, dan segala macam hal sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tujuan utamanya adalah bagaimana kita menjalankan tujuan utama kita diciptakan. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali benar-benar untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk menjalankan tujuan utama ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita bisa mengerjakan tadi salat zuhur berjamaah dan juga kita bisa menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ini sebuah karunia yang besar sekali. Maka alhamdulillah atas semua itu. Dan isilah sisa umur kita ini semuanya dengan tambahan amal-amal saleh agar nanti memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat, dan tentu saja meninggikan derajat di surga abadi nanti di sana. Dan juga kalau masih ada dosa-dosa maka segera bertaubat sebelum datang hari penyesalan dan akan ada hisab atas dosa-dosa tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan juga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup risalah langit, tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Artinya syariatnya adalah syariat yang paling sempurna dan juga yang harus diterima oleh seluruh alam semesta ini. Dan dia orang yang paling layak untuk dijadikan sebagai idola dan suri tauladan. Karena telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan kepada kita siapa Allah sang pencipta itu. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dianggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah mengucapkan alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, sebulan sekali kita melanjutkan bedah buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan sudah sering kami ingatkan, Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, misalnya menjaga makanan yang paling berkualitas, hidup di lingkungan yang paling asri udaranya, yang paling Anda juga menjaga olahraga misalnya untuk menjaga kekuatan fisik kita. Tapi di saat ajal datang, Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah ajalnya datang, batas waktu di mana Allah tentukan dia akan meninggal dunia, maka tidak akan diterlambatkan sesaat atau dimajukan sesaat. Semua orang akan meninggal dunia dan kita akan menuju kepada kehidupan abadi akhirat sana. Mati adalah pintu untuk menuju ke sana. Dan penentuan agar kita bisa selamat setelah kematian ada di sekarang, di masa kehidupan dunia. Di sana cuma ada dua pilihan, surga bagi orang-orang yang patuh dan selalu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah, meninggalkan larangan, atau neraka yang penuh dengan siksaan karena selalunya ada pelanggaran-pelanggaran. Nah tentu saja ini bahasanya tersendiri masalah surga neraka, tapi kami ingin titik beratkan di pembukaannya, kalau itulah nanti akhir perjalanan manusia. Kalau bukan ke surga, dia akan dalam nikmat yang abadi, atau ke neraka dalam siksa yang abadi bagi orang-orang kafir, musyrik dan munafik, dan
Sementara penuh dengan siksaan juga bagi orang-orang yang lebih berat dosanya daripada amal solehnya. Buku ini menjelaskan kepada kita tentang 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka nanti di sana. Karena untuk menentukan kita masuk surga atau kita selamat dari neraka adalah kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu kita pelajari agar jangan nanti akhir perjalanan kita penuh dengan penyesalan. Karena orang kalau sesaat saja masuk ke dalam neraka itu sudah cukup penyesalannya selamanya. Penyesalan yang sangat abadi. Walaupun dia hanya masuk sementara. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, maka didatangkan orang yang paling besar nikmat Allah pada dirinya di dunia. Misalnya dia lahir sebagai raja, ya, atau anak raja, sampai dia menggantikan ayah menjadi raja, tinggal di istana, semua kebutuhannya makanan, pakaian, kendaraan, segala macam terpenuhi, istana yang mewah, tapi dalam keadaan kufur kepada Allah SWT. Lalu dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka akhir jalannya adalah neraka. Karena tidak akan bermanfaat semua urusan dunia itu selama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, maka didatangkan nanti di hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya di dunia dari ahli neraka. Lalu dicelupkan satu celupan saja di neraka, kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya, apa selama ini kau pernah merasakan nikmat? Apa selama ini kau bahagia dalam hidupmu? Maka sekian puluh tahun dia lalu di dunia dengan sebagai raja dan anak raja, semua terpenuhi. Spontan dia mengatakan dengan satu kali celupan di neraka, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan selamanya. Hilang semuanya itu hanya dengan satu celupan di neraka. Bagaimana dengan orang yang menghuni neraka tersebut dengan siksaan yang luar biasa? Cukuplah sabda Nabi SAW tentang ahli neraka. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya ahli neraka itu tidak akan berhenti siksa pada mereka, ya? Karena khalidina fiha, kekal selama ini, siksa 24 jam. Dan kata Nabi SAW, mereka akan menangis karena penyesalan yang luar biasa, saking habisnya air mata mereka, itu keluar darah di tempat, ya, air mata mereka. Semua tempat mereka di sisi neraka itu dipenuhi dengan darah dan nanah mereka. Tidak dibersihkan, dibiarkan dengan kotoran tersebut dan dijadikan sebagai makanan dan juga minuman mereka. Nah, ini dijelaskan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin berminat mendengarkan lebih jauh, kami sudah membahas lebih dari 30 pasal atau bab berhubungan dengan masalah neraka. Begitu juga 30 bab tentang surga dalam bedah buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Bisa kembali ke playlist YouTube kami untuk mendengarkan lebih jauh masalah itu. Tapi yang jelas neraka ini kita mendengarnya saja sudah nggak berharap untuk bisa masuk ke sana. Apalagi kalau kita melihatnya dan merasakan siksanya. Kalau seseorang mengambil korek gas dan membakar jempolnya saja, beberapa detik sudah panasnya luar biasa. Kalau dia biarkan 1 menit mungkin bisa matang kulit dia, bahkan bisa luka bakar dan butuh operasi. Bagaimana dengan orang yang seluruh tubuhnya dan sekelilingnya semuanya api? Tidak cukup sampai di situ. Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Semuanya dengan siksaan. Karena malaikat yang menjaga neraka Allah gambarkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya, mereka itu adalah giladun syidadun la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka keras, tegas, ya, kasar, dan mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Itulah neraka, penuh dengan siksaan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat yang sahih dinukil bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, ya, selama 60 atau 100 tahun riwayatnya menjelaskan, maka dia belum bisa melewatin pundaknya satu zabania. Zabania itu penjaga neraka dari kalangan malaikat. Jadi bukan seperti kita postur tubuhnya, tapi malaikat yang sangat besar, kekar, kasar, dan tidak ada negosiasi sama sekali. Itulah keadaan neraka. Oleh karena itu sangat pantas kalau kita coba belajar bagaimana caranya selamat dari neraka ini. Dan Syekh di sini Mahmud Al-Misri hafizahullah menyusun buku yang menarik. 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka itu. Dan kita sudah melalui alhamdulillah sampai atau melewatin 28 langkah dari 80 itu. Yang terakhir kita membahas tentang masalah pentingnya seseorang menjaga sholat-sholat sunnah. Ya, terutama 12 rakaat sehari semalam dan juga bagaimana kedudukan seorang muadzin. Sekarang kita akan masuk langkah ke-29 yang diangkat oleh beliau. Dan seperti biasa tentunya,
Beliau hanya mengangkat 1-2 dalil saja, tidak ada penjelasan karena hanya poin-poin, dan kita akan menambah dengan syarah atau penjelasan lebih jauh. Yaitu langkah cerdas yang ke-29, selamat dari neraka, siapa yang memberi tempo orang yang kesulitan melunasi utangnya. Artinya dia akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Dalilnya diangkat oleh beliau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di halaman di situ disebutkan ya 51 ya. Ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan mata fadakhala al-jannah faqila lahu ma kunta ta'mal? Qala fa imma dzakara wa imma dzukira. فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. Ada seseorang mati, seorang laki-laki meninggal dunia, kata Nabi SAW, lalu dia masuk ya, surga. Dan dia sempat ditanya, apa amalanmu yang dulu kamu lakukan? Lalu dia ingat atau dia diingatkan. Maksudnya di sini Allah membuat dia mengingatnya. Maka dia pun menjawab, aku biasa bertransaksi dengan orang-orang. Aku memberi tempo orang yang kesulitan melunasi utang. Dan aku bersikap luas dalam menerima dinar atau dirham yang dalam kurung emas atau perak. Maka dia pun diampuni. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu yang membuat orang diampuni di hari kiamat dan selamat dari neraka masuk ke dalam surga adalah orang yang justru bertransaksi dengan orang. Di sini transaksinya adalah utang piutang yang dimaksudkan, dan dia melakukan perbuatan ini. Kalau orang tersebut kesulitan, maka dia berikan tempo. Atau kalau dia pun hanya bisa menyicilnya, maka dia memberikan kesempatan untuk menyicilnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim mirip dengan ini, akan didatangkan nanti seseorang pada hari kiamat membawa banyak sekali dosa. Kemudian pada saat ditimbang dosa-dosa tersebut dan di depan mata dia melihat penuh timbangan dosanya, maka para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada dia, amalan apa kira-kira yang bisa membuat kamu bisa selamat dari dosa-dosa ini? Maka karena dia lihat depan matanya di timbangan amal yang luar biasa, sangat banyak dosanya, dia mengatakan amalan apa lagi? Saya sudah tidak tahu bisa menyelamatkan diri dari api neraka dengan amalan apa setelah melihat dosa-dosa yang luar biasa bergunung-gunung seperti ini. Maka dia pun diingatkan. Ya, maka dia mengingat pada saat itu dia mengatakan, kata para malaikat, coba lihat, ingat apa yang kau pernah lakukan. Lalu dia diingatkan, maksudnya dia jadi ingat karena Allah SWT buat dia ingat, dia mengatakan saya tidak punya amalan kecuali saya perlu punya seorang pegawai, tugasnya adalah menagih utang. Dan saya berkata pada dia, kalau seandainya kamu menemukan seseorang yang mudah bayar, ambillah. Tapi kalau orang yang kamu tagih tidak mampu, berilah tempo atau maafkan saja. Semoga Allah memaafkan kita di hari kiamat nanti. Maka kata para malaikat, amalan itulah yang akan mengalahkan semua dosa-dosa kamu itu. Maka dimaafkanlah dosa-dosanya, kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Jadi riwayat ini, riwayat yang sahih menjelaskan kepada kita salah satu amalan yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah bagaimana dia memudahkan memberikan utang pada orang dan menagihnya juga dengan cara yang baik. Kalau orang itu tidak mampu bayar, diberikan tempo. Kalau betul-betul juga tidak bisa, maka dimaafkan. Nah, ini akan membuat dia akan selamat nanti di hari kiamat. Sekarang kita akan bahas dulu beberapa poin. Saya akan bagi tema kita ini menjadi beberapa poin. Yang pertama, tentang masalah utang itu sendiri. Tentang masalah utang. Teman-teman sekalian, kita dalam hidup ini kadang-kadang butuh memang untuk utang dengan orang. Tetapi bedanya adalah ada orang yang utang, dia ingin membayarnya dengan niat dari awal dia ingin membayar, sehingga Allah mudahkan dia membayar, dan ada orang dari awal tidak ingin membayarnya. Maka Allah pun persulit buat dia. Oleh karena itu, kalau Anda ingin utang, Anda harus betul-betul fahami dulu hukum syar'i. Kalau Anda masih punya kemampuan, jangan utang. Jangan utang. Karena utang ini, banyak nanti akan kita jelaskan dalilnya, akan mendatangkan masalah buat Anda.
Karena semua dosa bisa dimaafkan kalau orang mati syahid kecuali utangnya. Ya. Dan Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang masih punya utang sampai ada yang menjaminnya. Berarti dia berada di posisi pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu kalau teman-teman masih punya kesempatan untuk tidak utang, jangan utang. Ya, tidak apa-apa ditunda dulu kebutuhannya. Mungkin belum bisa bulan ini, bulan depan saja. Mungkin belum bisa tahun ini, tahun depan saja. Tidak usah dipaksakan. Toh kapasitas kebutuhan kita terbatas. Sedikit sekali. Misalnya kita makan 1 piring makanan sehari sudah cukup sebenarnya. Lalu untuk apa utang? Untuk sekian banyak makanan atau datang ke restoran mewah. Ya, yang penting bisa gengsi depan temannya kemudian utang misalnya. Atau dia memaksakan di luar daripada kebutuhan dia, sehingga dia hanya memenuhi sibuk dengan kemauan-kemauannya. Makanya tidak pernah habis. Mungkin handphonenya masih bagus, mungkin mobilnya masih bagus, motornya masih bagus, tapi karena dia ingin menunjukkan kegengsian dia di depan manusia, maka akhirnya dia pun utang. Padahal belum tentu dia bisa membayarnya. Berapa banyak orang yang akhirnya terlilit dengan utangnya. Akhirnya benda-benda pun yang dia nikmatin itu hanya sementara dan malah jadi masalah buat dia. Rumahnya disita, kendaraannya disita atau dijual murah. Itu pun dia masih dikejar lagi dengan orang-orang yang memberikan utang kepada dia atau pemilik piutang. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ini sekaligus saya ingatkan teman-teman yang sibuk dengan memiliki kartu kredit ya. Nah, kartu kredit itu kartu utang. Ya, kartu utang. Bahkan makin kaya, ya, makin besar utangnya, limit utangnya. Ini berbahaya sekali. Akhirnya ada orang tidak butuh barang karena dikasih katalog. Ya. Apakah dalam bentuk buku, mungkin masa-masa seperti dulu, kalau sekarang mungkin lebih ke digital, ya, atau di email dikirimkan promo-promo. Dia sebenarnya tidak perlu, tapi dia beli. Toh dia pikir bisa dicicil 12 bulan misalnya, 24 bulan. Padahal dia tidak sadar dia sedang utang. Yang benar dalam Islam, beli. Cash and carry, selesai. Beli, bayar, bawa pulang barangnya. Meninggal 1 jam kemudian kita nggak ada beban. Tapi kalau misalnya kita utang dan belum terbayar, itu beban bagi ahli waris. Ya kalau dia bisa bayar, kalau tidak. Iya kalau dia tahu, kalau tidak. Kan itu. Kadang-kadang ada orang mengatakan, tapi kan Ustaz cicilannya 0%. Iya, 0%. Promonya seperti itu. Tapi saya mau tanya, kalau Anda telat bayar, misalnya jatuh tempo tanggal 30 di akhir bulan. Ternyata Anda lupa lewat ke tanggal 1 bulan depan. Jam 12 malam aja. Lewat 1 menit, 2 menit Anda sudah kena denda. Itu bisa riba. Ya, walaupun cuma 50.000 rupiah. Jangan anggap remeh. Ada orang subhanallah tanpa menyadari kartu-kartu ini sebenarnya kartu yang digunakan untuk utang. Dan pembiayaannya dari perbankan ribawi. Bagaimana bisa Anda tenang sementara odol Anda, sikat gigi Anda, sampo, sabun, semuanya, listrik, ya, minyak goreng, segala macam dari uang riba. Anda menganggap Anda akan bayar di akhir bulan. Kenapa nggak bayar dari gaji kita saja? Kan ini masalah ini. Ya. Jadi harusnya kita fahami baik-baik karena ada hubungannya dengan hukum syar'i. Ya. Kita bukan sedang menyinggung kartu kreditnya ya. Tapi kita sedang bicara kehati-hatian seorang muslim. Ya. Sehingga kalau tidak dibutuhkan untuk apa? Kenapa harus begitu? Ya. Karena bermasalah buat dia nantinya. Allahu a'lam. Jadi harus hati-hati sekali. Baik, kita akan coba masuk ke poin masalah ini. Kalau teman-teman punya utang dan ternyata sengaja ditunda pembayarannya, ya udahlah, dendanya kan cuma 50.000. Nanti aja sekalian akumulasi, misal contoh, ya. Maka masuk dalam hadis Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman. Artinya kalau antum mampu bayar cash, kenapa harus utang? Kan gitu. Karena ternyata menunda pembayaran utang sementara punya kemampuan kezaliman, dosa besar. Imam Adzabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, dan itu hadis yang sahih, yang masyhur sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Matlul ghani zulm. Dan saya sudah bilang tadi, Imam Nawawi rahimahullah, Imam Adzabi masukkan dalam kategori dosa besar. Begitu juga dengan hadis Amr ibn Asy-Syarid dari ayahnya, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang kaya yang menunda-nunda dalam membayar utang
halal kehormatannya dan hukumannya. Itu kata Nabi SAW. Jadi orang yang sengaja punya kemampuan tapi tidak mau membayar utang, ini disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasai dan dihasankan oleh para ulama, itu boleh untuk dicoreng kehormatannya. Dia punya kemampuan tapi sengaja tidak bayar utang. Apalagi pada saat dia mau utang, dia memohon dan merengek, begitu ditagih malah dia lebih sangar daripada orang yang memiliki utang ini. Ini nggak boleh. Ya, dan harus difahami baik-baik, kalau kita utang maka kita harus ya baik sekali pada saat kita memintanya dan pada saat kita membayarnya. Membayar itu bagian daripada hal yang harus sekali diperhatikan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat banyak sekali, ya. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, seseorang pernah memberi pinjaman seekor unta kepada Nabi SAW. Lalu orang itu datang kepada Nabi dan menagih utangnya. Dia pemilik piutang. Nabi pernah butuh seekor unta. Dia bilang, ya Rasulullah, ambillah unta ini sebagai utang. Nabi SAW setuju. Ada akadnya. Pada saat jatuh tempo, waktu yang sudah disepakati, orang itu menagih. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, berikan kepadanya. Bayar utang itu, unta itu. Para sahabat lalu mencari untanya dan mereka tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik. Kebetulan Nabi SAW mengambil jenis unta tertentu, dan pada saat akan dikembalikan unta itu, ya, Nabi SAW suruh, lihat di peternakan atau tempat Nabi SAW biasa menyimpan unta beliau, cari unta yang sejenis, bayar ke dia. Ternyata tidak ditemukan kecuali unta yang lebih baik, lebih gemuk, lebih sehat gitu ya, daripada unta yang pernah Nabi SAW utang. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak temukan kecuali unta yang lebih baik. Kata Nabi SAW, berikan pada dia. Lalu beliau berkata, engkau telah memenuhi hakku. Ya, semoga Allah memenuhi hakmu. Ya. Jadi maksudnya Nabi SAW berkata, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah memenuhi hakku, semoga Allah juga memenuhi hak Anda. Karena sudah diberikan. Lalu kata Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik kalian, orang yang paling pantas menjadi pasangan hidup, teman, tetangga, partner bisnis adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Bukan malah sembunyi-sembunyi, matikan handphone, lari dari orang gitu ya. Enggak, justru dia harus ya betul-betul membalas itu dengan kebaikan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir sahabat, Abdullah sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mengatakan, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid." Satu hari saya pernah menemui Nabi SAW sementara beliau di masjid. Qala mis'ar arahu qala duha. Lalu perawi hadis mengatakan sepertinya itu waktu duha. Faqala salli raka'atain. Maka Nabi SAW mengatakan solatlah 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun faqadai wa zadani. Atau faqadani wa zadani. Kata Jabir, pada saat itu aku kebetulan punya piutang kepada Nabi SAW. Beliau punya utang sama aku akan menagihnya. Lalu kata dia, dan pada saat itu Nabi SAW membayar kepadaku, bahkan memberikan tambahan untukku. Nah, di sini bedanya, kalau pemilik piutang teman-teman sekalian yang menentukan, misalnya saya utangkan kamu 1.000 rupiah, atau 1 juta rupiah, kamu kembalikan 1.100.000. Pemilik piutang yang tentukan jadi riba. Tetapi kalau orang yang utang, pada saat dia utang 1 juta, dia bayar 1 juta, lalu kemudian dia lebihkan dari dia, itu tidak masalah. Bukan riba. Itu kebaikan dari dia. Itulah yang Nabi SAW tadi lakukan di riwayat yang pertama. Beliau mengembalikan unta yang lebih baik. Dan riwayat kedua, bagaimana beliau menambahkan kepada Jabir dari jumlah utang yang pernah beliau ambil. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dari Abu Rabi'ah al-Makhzumi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah meminjam 30 atau 40 ribu dirham dari beliau. Ya, ketika perang Hunain, Nabi SAW utang karena butuh untuk membiayai perang gitu ya. Kemudian tak kala beliau datang dan melunasi utang, beliau mengatakan,
barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salafil wafa'u wal hamd. Nabi SAW bayar utang itu, kemudian beliau mendoakan. Ya. Sahabat ini mengatakan semoga Allah memberi berkah kepadamu, pada keluargamu dan juga hartamu. Maksudnya karena sudah mengutangkan aku. Lalu beliau titip pesan, ini penting sekali. Harus muslim, setiap muslim faham masalah ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya balasan memberi pinjaman adalah segera dilunasi dan berterima kasih. Ya, jadi kalau kita diutangkan oleh orang lain, bukan malah kita lari. Kita malah harus berterima kasih pada dia. Terima kasih, doakan kebaikan. Dan kita harus segera membayarnya. Kalau perlu sebelum jatuh tempo sudah bisa membayar, bagus. Atau disepakati jatuh tempo di saat itu. Maka ini penting sekali. Ya. Ini luar biasa bagaimana Nabi SAW mendidik kita agar betul-betul kita ya, berbuat baik. Dan hadits ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi jangan teman-teman sekalian justru kita sudah diutangkan oleh orang, kemudian kita sudah pakai untuk kebutuhan kita, lalu setelah itu buruk lagi muamalahnya. Ya, itu bukan akhlak Islam sama sekali. Seorang muslim harus tahu bagaimana berterima kasih. Sesuai dengan hadits Bukhari juga, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa tidak berterima kasih pada manusia, tidak menilai kebaikan seseorang, maka berarti dia belum berterima kasih pada Allah. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Apalagi kalau sampai membantu. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan saya siap mengabdi ya, pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Jadi terlalu banyak jasa-jasa kebaikan orang yang harusnya kita nilai. Apalagi kalau sampai meminjamkan uang yang pada saat itu kita sangat butuh. Jangan karena kita sudah bisa bayar lalu kemudian kita lupakan. Oh yang penting kan saya sudah bayar utang saya. Enggak, ingat masa-masa genting kita dulu. Di saat kita butuh. Salah satu akhlak Islam, siapapun yang berbuat baik sama kita, kita akan terus mengenang kebaikan tersebut seumur hidup kita. Bukan cuma sekali dua kali. Ya. Bahkan kalau mungkin hari ini kita susah, lalu kita diutangkan oleh seseorang, dan satu waktu kita menjadi, anggaplah presiden kalau perlu. Menjadi orang yang memimpin negara atau raja. Tetap kita tidak boleh melupakan jasa orang yang sudah berbuat baik pada kita. Walaupun itu sederhana. Walaupun itu adalah sederhana. Itu penting sekali. Itu salah bagian daripada akhlak Islam. Lawan daripada ini tentunya ya adalah bagaimana orang-orang kalau pemilik piutang, dia harusnya pada saat menagih juga dengan tata cara yang baik. Bukan dengan marah-marah ya. Karena Nabi SAW bersabda ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yasar radhiyallahu anhu, man ahabba an yudhillahu Allahu fi dhilli falyundir mu'siran aw liyadha' lahu. Barang siapa yang ingin untuk dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka hendaklah memberi tangguh kepada orang yang kesulitan atau membebaskan utangnya. Jadi kita pun memang dianjurkan untuk mempermudah itu. Ya, dan tidak boleh kita mempersulit ya, orang-orang kalau memang dia tidak bisa. Dan ini cukup banyak keutamaan tentang masalah ya, orang yang memberikan tenggang waktu ya. Dan ini yang menjadi inti bahasan kita. Kalau orang dia tagih tidak mampu, maka jangan kita menyusahkan orang itu. Mungkin betul, ada orang kadang-kadang subhanallah memang dia tidak bisa hidup cari utang. Mungkin karena dia sudah berusaha bekerja sana sini, tidak dapat pekerjaan, atau dia bekerja tapi tidak cukup hasilnya. Ada orang yang begitu, belum dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terpaksa utang demi untuk membiayai anaknya yang sedang sakit. Kalau kita lihat itu, kita harus faham teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, kita punya dua jenis investasi. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan di situ, itu sistem mudharabah dan murabahah. Ya. Bagaimana bagi hasil kita investasi di satu perusahaan, lalu kita pakai sistem mudharabah. Untung rugi tanggung bersama. Misalnya modal usaha 100 juta, si A sama si B masing-masing masuk 50 juta, kemudian mereka untung rugi tanggung bersama, dibagi dua, 50-50%. Atau murabahah, beli putus. Saya mau butuh motor, butuh mobil, saya nggak punya duit, saya datang kepada seorang muslim, tolong beliin saya, dia mengatakan iya. Misalnya, kemudian sudah jelas, motornya 15 juta misalnya.
Dia belikan saya motor tapi dia bilang, Khalid saya akan jual kembali motor ini sama kamu di 17 juta. Saya setuju. Itu namanya murabahah. Gak ada masalah, dari awal akadnya jelas. Ini investasi. Tentu ini banyak lagi ya. Ada juga orang syarikat abdan, ada orang yang tidak punya harta, tapi dia mau partner dengan seseorang, dia punya ide, dia punya jasa, ya, dia punya ilmunya, temannya punya uang, maka itu juga boleh. Nanti akadnya bisa ditulis jelas gitu ya. Nah ini boleh kita ambil keuntungan. Tetapi ada jenis investasi kedua. Saya katakan investasi nih ya, karena berhubungan dengan investasi akhirat. Itulah utang piutang. Kita nggak boleh ambil untung sama sekali di situ. Dan kita harus paham, kita sedang mengejar keutamaannya. Ini nggak gampang ya. Untuk dapat naungan Allah di hari kiamat, di mahsyar. Orang lagi kepanasan yang Nabi SAW gambarkan. Bagaimana pada saat itu orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing tergantung dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya. Dan Nabi SAW memberikan gambaran ada orang tenggelam keringatnya sampai seperti ini. Dan diberikan isyarat di hidung atau di mulut beliau SAW. Jadi itu terus tenggelam dengan keringat dia yang begitu asin, begitu tidak nyaman. Ya tidak mengganggu orang lain, cuma di lokasi dia saja. Kuasa Allah SWT di mahsyar nanti akan begitu. Dan orang akan ketakutan, orang akan kepanasan karena matahari, kata Nabi SAW, jaraknya 1 mil ya, dari manusia. Dan para perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu 1 mil ini maksudnya 1 mil jarak perjalanan, ya, yang 1,5 kilometer sekian gitu ya, atau mil yang orang Arab biasa bahasakan. Orang Arab juga mengatakan 1 mil itu kalau mereka mau taruh celak di mata mereka, ya itu biasanya pakai wadah kayu atau plastik kalau kita sekarang ya. Itu kalau dia sudah dekatkan dengan matanya untuk dia coret celah itu namanya mil juga. Maka perawi hadis mengatakan saya tidak tahu yang Nabi SAW maksudkan 1 mil itu adalah jarak perjalanan. Itu pun kalau seperti itu pun sudah sangat panas karena sekarang sekian juta mungkin kilometer dari bumi itu sudah luar biasa kita bisa rasa terik panasnya, apalagi kalau sangat dekat. Bagaimana kalau dekat mata, maka orang akan tenggelam dengan keringat sendiri. Hiruk-piruk luar biasa. Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj, wa taran nasa sukara wa mahum sukara walakinna adzaballahi syadid. Kalian lihat nanti pada satu manusia seperti mabuk, sempoyongan, tapi mereka tidak mabuk, tapi azab Allah sangat pedih pada saat itu. Dan sekian banyak pemandangan yang luar biasa. Ada orang yang jalan dengan mukanya. Kata Nabi SAW, apakah kalian heran bahwasanya orang akan jalan nanti dengan muka mereka di mahsyar di hari kiamat? Maka demi zat yang mengutusku dengan benar, bahwasanya yang telah membuat mereka jalan dengan telapak kaki mereka di bumi, maka mampu membuat mereka jalan dengan wajah mereka, dan mereka mencoba menghindari wajah mereka dari duri-duri yang ada di mahsyar itu. Jadi memang luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Nah, salah satu orang yang selamat di situ, orang yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang. Dapat naungan Allah di bawah arsy-Nya. Itu enggak mudah, itu kan. Keutamanya sangat besar. Coba kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 280 tentang masalah ini. Ya, ini sebenarnya yang menjadi inti singgungan bahasan kita tadi ya, tentang masalah memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang orang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang utang itu dalam kesukaran, kesulitan, dia nggak bisa bayar, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau bahkan semua utang itu akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi apa yang diperintahkan Allah justru memaafkan orang yang punya utang kalau dia tidak mampu. Tapi kita punya hak masih bisa memberikan tenggang waktu, jangan buru-buru menagihnya, ya. Dan juga disebutkan hadis yang masyhur tadi yang sudah kita katakan, man habba yudhillahu fi dhilli, siapa yang mau dinaungi Allah di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya, falyunzir mu'siran aw liyadha anhu. Dia berikan tempo waktu orang yang utang atau dia memaafkannya, ya. Jadi ini perintah yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian selanjutnya kalau ada orang yang utang, kita kembali ke masalah tadi, tapi dia tidak mau membayarnya. Kalau kita kan tadi sudah sebutkan orang yang memberikan piutang itu pahalanya besar, asal dia tidak ambil tambahan bunga. Orang yang utang ini dia harus ya niat untuk membayarnya, kalau tidak dia akan sulit.
untuk membayarnya dan akan jadi masalah buat dia. Di antaranya hadis yang masyhur dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Siapa yang ambil uang orang, dia utang punya orang lain, kemudian dia niat membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang ambil kena niat dari awal mau menipunya, maka Allah akan juga menyusahkan untuk dia. Ya. Atau dalam makna lain merusak untuknya. Makna merusak sini adalah tidak akan berada berkahnya. Kalau dia pakai akan jadi masalah juga bagi dia uang tersebut. Kemudian juga ada hadis yang lebih tegas daripada itu, ya, di mana Syuaib bin Amr berkata radhiyallahu anhu telah bercerita kepada kami Suhaib al-Khairi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'u alla yuwaffiyahu iyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berutang dengan suatu utang dengan niat tidak ingin mengembalikan kepada pemiliknya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Sebagai seorang pencuri. Ya, ini tegas sekali ya. Artinya hukumannya akan sangat berat bagi dia. Kalau tadi yang sebelumnya adalah hadis Bukhari dan yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan sahih. Ya. Berarti memang tidak boleh kita teman-teman sekalian mempermainkan masalah ini. Begitu juga hadis-hadis yang masyhur tentang masalah bahayanya orang kalau meninggal masih punya utang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita memang kalau punya utang sama orang harus kita ambil hatinya pemilik piutang itu ya. Dengan pada saat kita datang misalnya anak kita lagi sakit lalu kemudian kita bawa anak tersebut. Lalu kita mungkin untuk meyakinkan pemilik piutang itu benar loh anak saya lagi sakit tolong bantu misalnya. Atau benar saya lagi susah tidak ada pekerjaan tolong bantu saya pinjamkan uang untuk modal usaha misal contoh. Nah kalau sebagaimana kita buat seperti itu sehingga dia yakin dengan uangnya dia cairkan. Maka kita juga harus sama pada saat kita akan membayarnya. Dan tidak boleh kita, teman-teman sekalian sengaja menganggap remeh ini dan akhirnya menunda-nunda pembayaran, mengganti nomor handphone, pindah kota. Ada orang subhanallah hidupnya begitu. Dari utang ke utang orang lain. Dan tidak mau menutup pintu utang itu. Padahal sudah kita jelaskan dari awal tadi, jangan utang kecuali darurat. Karena ini sangat tegas sekali. Kita tidak pernah tahu ajal kapan datang. Perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh mantan budak beliau Sauban radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, man faraka ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah. Siapa yang wafat ruhnya keluar dari jasadnya dalam kondisi dia aman dari 3, maka dipastikan masuk surga. Yang pertama, al-kibr, kesombongan. Kapan dia meninggal dia tidak pernah sombong. Ya, walaupun orang lain sombong depan dia itu tidak ada urusan. Penting dia jangan sombong. Wal gulul, ya, berkhianat dalam harta rampasan perang. Dia tidak pernah berkhianat. Kemudian wadain dan utang. Maka dijamin masuk surga. Ya, berarti memang di sini salah satunya adalah yang bisa menahan orang masuk surga. Berarti ada kemungkinan dia masuk ke neraka. Gitu ya. Adalah utang yang masih tersisa. Ya. Oleh karena itu kita harus berbuat baik tadi saya bilang dengan orang-orang yang memiliki piutang ini. Berharap kalau misalnya kita tidak mampu apalagi sampai ajal datang dia maafkan. Ya. Dia ringankan dan saya sudah jelaskan tadi kalau kita pemilik piutang maka mudahkan bagi dia. Jangan dipersulit. Maafkan saja ya, utang itu. Kita berharap itu jadi sedekah dari kita yang kita bisa panen ya, pahalanya pada hari kiamat nanti. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, nafasal mu'minu nafsul mu'minul mu'allaqun atau mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya hingga ia melunasinya. Maksudnya dia ya masih belum bisa diberikan apapun yang sebenarnya dijanjikan oleh Allah SWT sampai utangnya terbayar. Ya, jadi masih bergantung jiwa dia sampai utangnya terbayar. Begitu juga dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinar wala dirham.
Siapa yang meninggal, dia masih punya utang, dinar dan dirham, maka akan diambil dari pahala dia nanti hari kiamat yang sudah tidak ada lagi dirham dan dinar di masa itu. Dirham dan dinar di masa itu. Jadi ini bahaya sekali kalau orang menganggap remeh tentang masalah, oh nggak apa-apalah utang biar aja. Bahkan sengaja lari dari pemilik piutang, ini bahaya sekali. Apalagi dia satu sisi juga terzalimi. Orang yang terzalimi doanya mustajab. Ya, ini bahaya sekali kalau kita anggap remeh masalah seperti ini. Kalau 3 buah hadis ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sahih, hadis yang kedua diriwayatkan ya oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan hadis ketiga disebutkan dalam Ibnu Majah juga dengan hadis yang sahih. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Begitu juga dengan riwayat yang masyhur yang sahih juga, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad fisabilillah, perang di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Berperang diikuti dengan keimanan itu amal yang paling Allah cintai. Kemudian seseorang berdiri lalu mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku semua akan dihapuskan? Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, apabila engkau terbunuh di jalan Allah, sedangkan engkau dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahalanya. Ya, jadi teman-teman kita sekarang di Palestina ini, ya, saya berdiskusi dengan beberapa orang, termasuk ada beberapa orang dari Gaza yang ada di Jakarta. Sempat ngobrol-ngobrol gitu. Dia sempat menyampaikan teman-teman kita di sana susah sekali, mereka susah, mereka setiap saat bisa meninggal dan segala macam. Lalu saya menggunakan bahasa yang berbeda gitu ya. Karena memang bantuan makanan, minuman, apa yang kita mampu sekarang, doa kita sudah lakukan. Atau kita harus lakukan bahkan. Lalu saya mengatakan, kami ini sebenarnya harusnya cemburu dengan kalian. Dengan teman-teman di Gaza. Betul memang mereka tuh dibom, kepalanya putus, badannya hancur, rumahnya hancur. Banyak korban sampai puluhan ribu. Tapi inilah mati syahid. Memang tidak bisa mati syahid kecuali dibunuh sama musuh. Kan gitu. Ya mati begitu, kepalanya hancur, ya badannya ditusuk musuh, ya ditembak, ya memang begitu. Secara kasat mata memang menyakitkan. Tapi memang itu proses mati syahid. Yang akan diberikan pengampunan dosa dari awal darahnya menetes, ya diampuni semua dosanya tadi ya. Kemudian dia bisa diselamatkan dari fitnah kubur, gak ada lagi pertanyaan mungkar nakir. Dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi dia di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyelamatkan 70 keluarganya masuk surga bersama-sama selama keluarganya itu adalah orang-orang beriman walaupun punya amal yang sedikit misalnya. Dan sekian banyak. Memang harus dengan cara seperti itu. Ya. Walaupun ada mati-mati syahid yang lain, orang mati tenggelam, mati tabrakan, mati terbakaran itu ya, tapi tidak selevel orang mati syahid di medan perang. Kalau kita dengar kisah para sahabat luar biasa, bagaimana mereka pada saat masuk medan perang, mereka tahu ini pedang musuh akan menebas leher mereka, akan tertusuk ke badan mereka, tombak musuh dan segala macam. Memang itu dicari sama dia. Makanya peperangan para sahabat itu 3.000 orang di perang Mu'tah melawan 200.000 musuh. 80%, ya, lebih banyak daripada kaum muslimin. Tapi 3.000 ini mau mati semuanya. Sementara 200.000 bukan mau mati, gitu kan? Makanya kata Khalid bin Walid kepada para musuh-musuh Allah, dia pada saat ingin menembus Persia, Romawi, bahasanya sangat masyhur. Kami membawa orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Memang harus begitu. Maka orang yang beriman dan berperang jalan Allah itu luar biasa. Diampuni semua dosanya. Tapi syaratnya dia bersabar memang. Dia bersabar dan mengharapkan pahalanya. Lalu kata Nabi SAW, kamu maju dan tidak mundur. Memang mau mati. Masuk medan perang. Bagaimanapun kondisinya memang itu tujuannya. Supaya mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Waktu orang itu sudah dengarkan jawabannya. Mana penanya tadi? Karena orang itu masih di situ. Nabi berikan jawaban. Orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana tadi? Ya, yang kamu tanyakan coba ulangi. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Ya, bagaimana pendapat Anda jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah semua dosa-dosa akan diampuni? Kata Nabi SAW di penutupan hadisnya, na'am, iya.
wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghaira mudbirin illa ad-dain. Iya, kau akan dapat mati syahid, diampuni semua dosamu kalau kau sabar mengharapkan pahalanya, maju terus tanpa mundur. Karena orang kalau sedang di kancah peperangan lagi hadap-hadapan sama musuh nggak boleh kita lari, ya. Haram hukumnya lari, ya. Itu dosa besar kalau kita lari. Kita cuma bisa punya pilihan menang atau kita mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, kamu akan diampuni dosamu bila kamu sabar, mengharapkan pahala, kemudian kamu maju tanpa mundur, kecuali utang. Nabi tambahkan sekarang utang. Waktu awal Nabi bilang sama orang ini nggak ada penyebutan utang. Kemudian beliau mengatakan, fa inna Jibril alaihissalam qala li dzalik. Dan ketahuilah tambahan utang ini baru saja Jibril sampaikan kepadaku. Artinya memang tidak akan diampuni utang itu bersama dengan orang yang mati syahid. Padahal pengorbanan mati syahid luar biasa. Ya. Tapi tetap harus dibayar. Jadi makanya Nabi SAW itu sangat peduli dengan masalah-masalah seperti ini. Sehingga betul-betul beliau tidak mau, teman-teman sekalian, menunda-nunda pembayaran utang. Dan tadi sudah kita dengarkan hadisnya bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, kalau orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang justru paling mudah dalam membayar utang itu. Ya. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Tirmidzi. Ya. Mungkin teman-teman sekalian kita tutup dengan ini. Kalau ada pertanyaan tentunya silahkan bisa diajukan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia. Jadi memang kita ini bukan seperti rentenir, ya. Orang-orang yang sengaja hidup dari situ, utangin orang malah sengaja dinaikkan utangnya, ya. Dibungakan, ya. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kita menghilangkan kesusahan dari seseorang muslim di dunia, kesulitan apapun. Di antaranya orang utang tapi karena dia tidak mampu atau kita penuhi kebutuhannya atau yang semisalnya. Maka Allah, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan nanti di hari kiamat. Kemudian dikatakan, وَمَنْ نَفَّسَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan siapa yang memudahkan urusan seseorang, misalnya antum punya jabatan, antum bisa mudahkan urusan orang, ya. Maka mudahkan saja, dimudahkan, jangan dipersulit, ya. Jangan karena antum masih merasa nanti aja deh baru saya mudahkan urusan dia, setelah nanti sebulan biar dia rasakan juga prosesnya. Padahal sebenarnya bisa dengan sangat mudah. Siapa yang memudahkan urusan seseorang, ya, maka Allah pun akan memudahkan urusannya pada hari atau di akhirat nanti. Sebagian ulama hadis mengatakan di sini bisa dimaksudkan adalah memudahkan urusan pembayaran utang. Pembayaran utang, kata sebagian ulama hadis pembayaran utang, itu ya. Kemudian dikatakan Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, dan seseorang atau Allah akan selalu bersama menolong seorang hamba selama dia berada dalam pertolongan untuk saudaranya. Jadi di sini teman-teman sekalian kita harusnya fahami baik-baik. Saya akan simpulkan, dalam Islam utang boleh. Tapi syaratnya, ya, antum memang betul-betul butuh dan diniatkan untuk mengembalikan uangnya orang, gitu kan? Serta kita harus berbuat baik kepada pemilik piutang bukan hanya pada saat dia mengutangkan kita, tapi di saat dia menagih, bahkan setelah dia menagih pun seumur hidup kita akan selalu mengenang kebaikan dia. Ini adab dalam Islam. Dan kayak Nabi SAW tadi contohkan, beliau utang, bukan beliau tidak utang. Beliau punya utang sampai 30-60 ribu dirham. Beliau pernah punya utang unta, beliau pernah utang bahkan yang tadi belum kita sebutkan itu utang dengan seorang Yahudi, dan beliau jadikan jaminan baju perang beliau. Sebagian ulama hadis tadi mengatakan bahkan waktu Nabi SAW meninggal, jaminan baju perang itu masih ada di tangan Yahudi tersebut. Dan itu jadi haknya dia, karena senilai dengan uang yang diambil oleh Nabi SAW. Berarti Nabi sendiri utang, tapi di saat itu beliau butuh, karena beliau tidak ingin mengemis, ya. Padahal beliau punya anak mantunya Utsman bin Affan, orang terkayanya sahabat. Beliau punya mertua, Abu Bakar adalah orang terkayanya sahabat, tapi beliau tidak mau minta-minta.
Maka beliau utang tapi beliau niat dari awal mau membayarnya. Sehingga Allah pun memudahkan gitu ya. Itu bagi orang yang mau utang. Dan bagi Anda yang punya kelebihan uang, maka buka pintu piutang. Itu salah satu sumber pahala yang luar biasa. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, di antaranya siapa yang mengutangkan seseorang, maka Allah akan nilai dia bersedekah dari awal dia pinjamkan sampai jatuh tempo. Senilai uang yang dia keluarkan. Jadi kayak misalnya kita utangkan orang 1 juta rupiah, akhir bulan jatuh tempo. Setiap hari kita seperti sedekah 1 juta sampai terbayar. Ya, begitu juga dengan lewat, kalau lewat jatuh tempo kata Nabi SAW dan dia masih memberikan tenggang waktu, maka di waktu yang kedua, itu di bulan depannya, itu seperti dia bersedekah double, jadi seperti 2 juta tiap hari. Ini investasi tadi saya bilang. Ya. Jadi investasi akhirat yang luar biasa, kita utangkan 1 juta, tapi kalau bulan itu 30 hari, berarti sama kita dapatkan pahalanya sedekah 30 juta, karena tiap hari 1 juta. Bulan kedua dia tidak mampu bayar, kita berikan tenggang waktu, kita seperti sedekah tiap harinya 2 juta. Berarti kali ya 1 bulan sama dengan 60 juta. Itu luar biasa itu ya. Sedekah yang luar biasa yang mungkin dengan kalau bukan dengan utang kita tidak sedekah sebanyak itu. Ya, sampai ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau orang yang dibukakan oleh Allah SWT pintu piutang itu dan dia bersabar dengan itu, dia pinjamkan orang, dia tagih belum dibayar dikasih tenggang waktu, sebenarnya itu kebaikan buat dia. Karena dia bisa mendapatkan banyak pahala dari uang yang dia pinjamkan itu. Ada banyak orang pinjamkan orang 10 juta sudah 10 tahun belum dibayar. 10 tahun seperti dia sedekah setiap hari. Itu belum tentu dia bisa kerjakan. 1 tahunnya 365 hari. Itu berarti kalau kali 10 juta berapa? 3 miliar lebih. Gitu kan? Padahal dia cuma investasi di sini 10 juta. Kalau orang paham ini ya, secara keimanan maka dia akan membuka pintu piutang itu. Belum lagi tadi orang dimaafkan di hari kiamat karena dia pernah maafkan orang atau memberikan tenggang waktu, gitu kan? Itu luar biasa. Jadi pintu ini juga jangan sampai kita tutup. Jadi bagi orang yang mau utang sudah kita sebutkan, bagi orang yang punya kelebihan juga buka pintu piutang. Kalau pernah dengar kisah Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad ini salah satu sahabat yang kaya raya. Dia punya anak namanya Qais. Qais ini juga orang yang terkenal ya. Jadi Sa'adnya dikenal dengan Karim, orang yang sangat dermawan. Qaisnya dikenal dengan Ibnul Karim, anaknya orang yang dermawan dan dia pun memang dermawan sekali. Karena ayahnya selalu mengatakan, hai anakku ini gudang harta ayah habiskanlah, sedekahkan, disuruh sedekahkan. Sampai Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu pernah berkata begini, ini anak nih, maksudnya ditunjuk Qais, nanti bisa habisin harta ayahnya. Maka Sa'ad marah sambil mengatakan, siapa yang mau membantu saya untuk melawan Abu Bakar sama Umar? Sebenarnya di sini melawannya tanda kutip ya. Kalau orang mengatakan, kenapa Anda suruh lawan Abu Bakar sama Umar? Dia bilang, saya latih anak saya untuk jadi dermawan, tapi mereka berdua meragukan anak saya. Padahal Abu Bakar sama Umar niatnya baik. Maksudnya kok Qais ini, kalau jalan tidak pernah kantongnya kosong. Pasti bawa harta ayahnya, yang ayahnya izinkan, disedekahin semua. Hari ini misalnya mereka sedekah gandum. Ayah dan anak naik ke atas rumah, teriak-teriak. Siapa yang mau di rumah ini butuh gandum? Datang, dikasih. Sedekah terus. Satu waktu sudah sekian tahun berjalan Bapak Ibu sekalian. Lalu si Sa'ad mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kita sudah meraih pahala, hampir semua jenis benda sudah kita sedekah. Makanan, minuman, pakaian, ya kalau kita sekarang transportasi masa dulu hewan, kuda, unta, semua sudah. Baju perang, perlengkapan perang, semua sudah, tidak ada satupun jenis barang kecuali mereka sudah masuk dengan harapan dicatat di buku amal mereka kalau mereka pernah sedekah. Lalu sang ayah bilang apa? Ada satu yang belum kita dapat pahalanya. Kata anaknya, apa ayah? Dia bilang, kita belum utangin orang. Coba kita utangin orang. Tapi mereka sepakat, kita utangin sekarang. Akadnya utang. Nanti kalau jatuh tempo dan dia datang mau bayar, kita mengatakan saya sudah halalkan. Mau cari pahala di situ. Maka mereka berdua sepakat teriak-teriak di atas rumahnya. Ayo, siapa di antara bulan ini butuh utang silakan. Datanglah orang-orang mau utang. Akad akan dibayar. Setiap jatuh tempo ada orang datang, dia mengatakan kami tidak akan terima apa yang sudah kami keluarkan untuk Allah. Karena ingin mencari pahala di utang itu. Ya, jadi itu penting sekali ya. Atau di piutang tadi maksud saya kalau pemilik piutang. Maka ini juga pintu yang baik. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Kita utangkan orang lain, bantu orang lain, maafkan kalau perlu dan itu termasuk
Ya, sedekah yang sama dengan kalau Anda sedekah dengan orang miskin dan segala macam itu sama persis. Cuma bedanya ini ada ekstra pahalanya karena perharinya seperti sedekah sejumlah apa yang kita utangkan kepada orang lain tadi. Dan ini adalah bagian daripada syariat yang harus kita faham hukumnya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan Allah jadikan sebagai tambal amal saleh kita dan semua yang hadir di sini offline ataupun online dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, diampuni dosa-dosanya, juga diangkat derajatnya serta sebagaimana Allah satukan kita di majelis sini, Allah satukan juga di surga Firdausnya tanpa hisab. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah, semoga Allah berikan kepada mereka ketabahan, keikhlasan dan diterima para syuhada mereka, dan Allah berikan teman-teman di Palestina kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Allah berikan taufiknya kepada pemimpin kita yang sekarang sudah resmi diangkat, dan semoga mereka semua siapapun dari jajaran presiden dan semua jajarannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah dengan baik, dan dijadikan kita juga masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah agar persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita terjaga. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.